hari ini, Sabtu tanggal 28 Agustus, kita dapat berjumpa kembali secara virtual masih dalam rangka pelatihan penyusunan perangkat pembelajaran. Pada pagi hari ini yang berbahagia, izinkan saya untuk menyampaikan susunan acara. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah doa, yang ketiga adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang keempat sambutan dari penanggung jawab MGMP IPA Kota Salatiga, kemudian sambutan dari Ketua MGMP IPA Kota Salatiga, kemudian nanti dilanjutkan dengan presentasi dari hasil penyusunan perangkat pembelajaran, dan yang terakhir adalah penutup. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum melanjutkan ke acara inti, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar acara pada pagi hari ini dapat berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Selesai. Acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mohon kepada Bapak Ibu untuk berdiri. Kita menunggu Bu Tati sebentar. Sugeng rawuh, Bu Tati. Alhamdulillah ini barusan berlari-lari dari SMP Mountain View. Bu Tati, maturnuwun. Terima kasih Bu Tati, selamat bergabung Bu Tati. Terima kasih sami-sami. Tati mohon izin, saya melanjutkan untuk selanjutnya ya Bu Tati. Untuk acara selanjutnya adalah sambutan dan arahan dari penanggung jawab MGMP IPA Kota Salatiga. Mohon kiranya Bu Tati untuk memberikan sambutan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Ibu, para pengurus MGMP IPA SMP Kota Salatiga. Yang saya hormati seluruh Bapak Ibu anggota MGMP beserta seluruh Bapak Ibu yang mungkin mengikuti Zoom pada pagi siang hari ini. Monggo yang utama kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah pada pagi hingga siang hari ini nanti insya Allah kita bisa bertemu kembali walaupun secara virtual, tetapi tidak akan menyurutkan semangat kita ya Bapak Ibu. Monggo kegiatan kolektif guru melalui MGMP ini memang sebuah kewajiban, sehingga Bapak Ibu selaku guru baik itu ASN maupun non ASN ini memang seharusnya mengikuti kegiatan ini. Selanjutnya, kegiatan ini manfaatnya juga luar biasa Bapak Ibu, kita bisa sharing, kita bisa memberikan atau menerima segala sesuatu yang mungkin kita belum tahu dan ataupun mungkin kita sudah tahu, bisa sharing kepada teman-teman kita. Yang selanjutnya Bapak dan Ibu sekalian, monggo karena ini dari kita untuk kita, ini kita bersama-sama saling mengingatkan, saling mengingatkan. Sekiranya ada yang kurang aktif, nanti nyun tulung para pengurus Jawil, yang belum aktif, Pak Haris dan teman-teman, monggo nanti Jawil teman-teman kita yang mungkin belum bisa aktif, agar kegiatan MGMP melalui kolektif guru ini nanti bisa berjalan dengan baik. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu, monggo nanti setelah kegiatan kolektif yang berdurasi 3 kali pertemuan, nanti kita evaluasi bareng-bareng.
antara kemanfaatannya dan juga kurang manfaatnya di mana nanti bisa kita evaluasi, kemudian kita tindak lanjuti untuk masa-masa yang akan datang agar lebih baik, karena kami yakin, saya yakin bahwa Bapak Ibu semuanya memiliki niat yang tulus, niat yang baik demi pendidikan di Kota Salatiga pada umumnya dan di sekolah Bapak Ibu sendiri pada khususnya. Monggo selamat mengikuti kegiatan kolektif guru ini hingga selesai. Mudah-mudahan nanti mendapatkan hasil yang terbaik. Dan yang terakhir, Bapak dan Ibu sekalian, mohon kiranya di antara kita ini saudara, monggolah kita saling bertegur sapa, baik itu melalui virtual Pak Haris, walaupun pas tidak ada kegiatan, tetap di grup kita melalui WhatsApp, bisa kita saling memberikan informasi, baik itu yang formal maupun tidak formal, sehingga di antara kita ini nanti masih terjalin tali persaudaraan agar di MGMP IPA SMP Kota Salatiga ini menjadi salah satu kekuatan MGMP yang lebih solid, harapannya seperti itu. Kalau yang masalah keuangan itu kami serahkan sepenuhnya kepada Pak Ketua ini. Kersani pun yang mumet Pak Ketua ini, keuangan itu mungkin pripun. Karena kondisi seperti ini kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, tentu masih memakai jasa internet, sehingga mau bicara dari ke hati itu ya masih belum maksimal. Ngaten nggih Bapak Ibu. Dari Ketua MGMP IPA Kota Salatiga kepada Bapak Haris, kami persilahkan. Terima kasih Bu Nurul. Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa yang sudah memberikan kita beberapa kenikmatan, di antaranya ada nikmat sehat dan sempat, sehingga kita dapat berkumpul meskipun secara virtual melalui kegiatan kita kali ini. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Diatati selaku penanggung jawab MGMP IPA, juga Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir melalui kegiatan secara virtual ini. Kami informasikan Bapak Ibu bahwa pada hari Rabu kemarin tanggal 25 Agustus 2021 kami atas nama perwakilan pengurus dari MGMP IPA ini mendapat undangan dari dinas terkait MGMP atau yang disebut dengan kegiatan kolektif guru yang akan dilaksanakan dan merupakan sebagai salah satu syarat untuk kenaikan pangkat bagi guru PNS. Dan mungkin juga untuk guru di sekolah swasta, kemungkinan juga ada juga yang menerapkan syarat-syarat tertentu kegiatan MGMP atau pelatihan tertentu untuk kenaikan pangkat. Jadi ini tidak hanya digunakan untuk guru yang PNS saja, tetapi juga untuk guru yang swasta pun juga ada manfaatnya. Di samping kita nanti juga bisa menimba ilmu, berbagi ilmu di antara kita sesama teman MGMP maupun nanti dari narasumber dari luar MGMP kalau misalnya nanti kita dihadirkan pada kegiatan selanjutnya. Bu Tati, kami laporkan bahwasanya untuk kegiatan MGMP untuk semester ini kami melakukan 2 paket kegiatan, Bu. Yang pertama yaitu paket penyusunan kurikulum. Ini sebanyak 3 kali pertemuan, dan paket
penilaian, instrumen penilaian nanti akan disampaikan oleh Bu Yati. Ini juga sebanyak 3 kali pertemuan. Jadi semester ini kita nanti akan melaksanakan pertemuan sebanyak 6 kali, Bu. Siap. Untuk selanjutnya Bapak Ibu, informasi yang kami peroleh dari sosialisasi kemarin melalui Dinas Pendidikan yang kemarin disampaikan oleh Ibu Yati, bahwa kegiatan kolektif guru itu adalah kegiatan guru dalam mengikuti kegiatan pertemuan ilmiah atau mengikuti kegiatan bersama yang dilakukan guru baik sekolah ataupun madrasah, di luar sekolah atau madrasah, seperti KKG untuk SD, MGMB untuk SMP, KKS atau MKK. Nah, pun kegiatan kolektif guru di MGMB itu merupakan kegiatan wajib setiap guru pada setiap jenjang jabatan sebagaimana telah diatur dalam rambu-rambu penyelenggaraan KKG atau MGMB. Jadi mulai tahun ini Dinas Pendidikan Kota Salatiga ini mewajibkan setiap guru untuk mengikuti kegiatan perwakilan guys, pirang-pirang soalnya wingi perwakilan saiki digawe ora perwakilan. Ya masalahnya ini Covid. Karena masanya masa Covid ini yang harus kolektif guru di MGMB itu 3 kali pertemuan. Karena kita melaksanakannya mulai dari bulan Juli semester 1 tahun ajaran 2021-2022, maka kita memilih untuk semester ini 2 paket terlebih dahulu, dan mungkin untuk semester 2 mulai Januari sampai Juni nanti kita memilih 2 paket lagi, dan mungkin untuk kegiatan selanjutnya kita memilih 2 paket lagi. Jadi nanti 1 tahun kita ada 4 paket 12 kali pertemuan. Nanti untuk teman-teman pengurus bisa mengusulkan kira-kira nanti apa saja pelatihan-pelatihan yang bisa diberikan oleh Bapak Ibu guru yang nanti bisa diambil manfaatnya. Untuk selanjutnya Bapak Ibu, sertifikat ya. Untuk sertifikat ini nanti diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Kota Salatiga. Jadi yang Bapak Asma adalah ini dengan melampirkan daftar hadirnya. Daftar hadir kemarin dibahas cukup menggunakan daftar hadir melalui Zoom, karena tidak mungkin untuk datang tanda tangan mengisi daftar hadir, guys. Jadi nanti yang kita lampirkan adalah daftar hadir melalui kegiatan Zoom. Jadi sertifikat nanti membuat rekap keikutsertaan peserta dalam kegiatan kolektif selama 1 tahun. Dan untuk kegiatan ini tampaknya yang aktif atau yang mengikuti ini sebanyak 52 kurang lebih, 52 orang guru untuk kegiatan yang pertama. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya seorang guru dapat memperoleh angka kredit dari kegiatan KKG atau MGMB paling sedikit telah hadir atau aktif sebanyak 85%. Jadi kehadiran ini dihitung 85%. Jadi kalau kita setahun 12 kali pertemuan, untuk 85% itu paling tidak kita harus hadir 10 kali. Ya, 10 kali ya. 10 kali dengan izin mungkin hanya 2 kali itu untuk rekap kehadiran. Setiap paket kegiatan yang diikuti oleh setiap guru harus dibuatkan laporan dan produk kegiatannya. Apabila dalam 1 tahun seorang guru mengambil 4 paket kegiatan, maka ia harus menyiapkan 4 laporan kegiatan KKG atau MGMB beserta lampiran hasil atau produk kegiatan dan bukti fisik pendukungnya. Ya, jadi kita yang semester ini melakukan 2 paket kegiatan, penyusunan perangkat dan penilaian. Berarti kita nanti membuat 2 laporan untuk yang semester ini. Nah, masing-masing laporan nanti harus ada produknya. Nah, kemarin Bapak Ibu sudah diminta untuk mengirimkan tugas melalui drive yang sudah kami bagikan. Ini kami baru tadi pagi kami cek ya, untuk siangnya belum sempat kami cek. Ini masih sedikit Bapak Ibu yang mengumpulkan tugasnya, jadi kami nanti mohon kepada Bapak Ibu untuk bisa mengirimkan
tugas-tugas yang sudah diberikan pada pertemuan sebelumnya, dan mungkin hari ini sampai sudah selesai, Bapak Ibu bisa menyusun untuk laporan kegiatan pada paket yang pertama ini. Untuk bukti fisik untuk kenaikan perangkat atau PAK nih. Yang pertama yaitu fotokopi surat tugas dari kepala sekolah atau instansi lain yang terkait yang telah disahkan oleh kepala sekolah. Jadi kemarin kami sudah mengirimkan meskipun lewat WA undangan untuk kegiatan NGMP. Ini Bapak Ibu jangan lupa untuk meminta surat tugas dari kepala sekolah atau instansi yang berwenang. Kemudian surat tugas tersebut besok saja sekalian dibawa ketika mengambil sertifikat. Jadi nanti telah melaksanakan tugasnya sekalian ketika mengambil sertifikat. Nanti nggih Bapak Ibu nggih. Jadi untuk 3 kali pertemuan paket 1 ini 3 kali pertemuan tanggal 7, tanggal 21 dan tanggal 28 nanti 1 surat tugas. Terus nanti surat tugasnya dibawa ketika mengambil sertifikat untuk ditandatangani dan dicap NGMP. Kemudian selain surat tugas untuk bukti fisik PAK, fotokopi sertifikat, kemudian laporan untuk setiap kegiatan yang diikuti atau dibuat oleh guru yang bersangkutan. Itu untuk bukti fisik PAK bagi yang mau menilaikan. Untuk format laporan nanti kami share di grup atau di drive, Bapak Ibu, nanti formatnya ada bagian awal, ada bagian isi, kemudian bagian akhir, dan kemudian ada juga kemarin disertakan penolakan PAK jika mengikuti kegiatan itu disebabkan oleh apa saja. Nanti akan kami share di grup WA ataupun di drive. Itu Bapak Ibu, untuk intinya pertemuan yang kemarin dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, setiap guru diwajibkan untuk mengikuti kegiatan NGMP. Dan untuk mendukung kegiatan NGMP kemarin juga diisyaratkan dari Dinas kalau memang ada kegiatan untuk beriur, karena kita mungkin nanti juga membutuhkan administrasi ya. Seperti hari ini 3 kali pertemuan ini kami dipinjami oleh Pak Patrick menggunakan Zoom di SMP Lab. Nah mungkin untuk pertemuan minggu depan bulan Oktober untuk sesi yang kedua kita nanti bisa menyewa Zoom sendiri agar nanti lebih enak digunakan secara bersama. Jadi kalau misalnya mau iur 5 bulan 50.000 itu sudah tidak apa-apa, dan nanti disetorkan ke rekening yang sudah saya bagikan tadi. Dan jika sudah setor mungkin nanti bisa memberitahukan konfirmasi kepada Ibu Retno atau Bu Suryanti ini untuk mungkin dari saya yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurangnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saat ini wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Faris karena telah berkenan memberikan sambutan. Acara selanjutnya adalah presentasi untuk produk perangkat pembelajaran yang telah disusun oleh Bapak Ibu. Untuk presentasi akan dipimpin oleh Bu Tias dari SMP 9. Oke, kepada Bu Tias kami persilahkan. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalau 2 pertemuan kemarin sudah dipandu dengan Bapak Patrick, mungkin kali ini saya perkenalan dulu. Siapa tahu ada yang belum kenal dengan saya, gitu nggih. Saya Bu Tias Astuti dari SMP Negeri 9 Salatiga. Izinkan kami nanti untuk memandu presentasi dari kegiatan untuk presentasi RPP. Nah, untuk kegiatan presentasi RPP ini dari minggu kemarin sudah disampaikan bahwa RPP yang dibuat adalah RPP untuk kelas 7, 8, dan 9 sesuai dengan pembagian kelompok yang sudah dibagikan kepada Bapak Ibu semuanya. Dan minggu kemarin juga sudah berkelompok untuk menentukan RPP yang akan dibuat.
Nah, pada kesempatan kali ini presentasi nanti dari kelas 7, 8, dan 9, dan kemarin sudah diinfokan bahwa untuk kelas 7 nanti yang presentasi adalah Bapak Keli dari SMP Negeri 9 Salatiga, kemudian kelas 8 Ibu Mistiana dari SMP Negeri 1 Salatiga, kemudian Ibu Kadarwati dari SMP Negeri 2 Salatiga, untuk kelas 9 Ibu Basilia dari SMP Negeri 2 Salatiga, kemudian Ibu Yosefin dari SMP Stella. Jadi nanti mohon ketika Bapak Ibu yang mempresentasikan, Bapak Ibu bisa memberikan masukan, saran masukan, kemudian juga kepada Ibu narasumber, Ibu Yundati Yohana, nanti bisa untuk memberi masukannya juga. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja presentasi mulai dari kelas 9 dulu, nggih. Untuk kelas 9, Ibu Basilia. Halo Ibu Basilia, apakah sudah bergabung di sini ya? Sudah, Bu Tias. Oh, selamat pagi. Oke, selamat pagi Ibu Basilia. Langsung mawon guys, Bu. Ibu Basilia bisa mempresentasikan RPP-nya. Ya, monggo terima Ibu. kasih, Bu. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi, Tugas. Salam sejahtera bagi kita semua. Untuk pagi hari ini saya akan mempresentasikan RPP yang saya buat, dan nanti mohon masukannya. Yang jelas karena ini yang membuat adalah orang-orang tua seperti ini, mungkin ya masih terlalu jauh dari sempurna, karena sekarang sudah pakai IT, di mana saya sangat berat kalau tentang IT, Bapak Ibu. Tapi saya akan mencoba untuk mempresentasikan apa yang sudah saya lakukan untuk RPP yang saya buat ini dalam satu pertemuan. Nah, untuk perkembangbiakan tumbuhan dan hewan, itu kemarin kami sepakati untuk kelas 9 ada 4 kali pertemuan, dibagi menjadi 4 kali pertemuan, dan saat ini saya hanya membuat 1 kali pertemuan, yaitu pertemuan yang pertama. Mungkin bisa share screen ya, Bu Bila? Tugas, saged tugas sudah saya jadikan co-host. Oke. Terima kasih. Sami-sami tugas. Ini mungkin kelas semester materi pokok alokasi waktu. Nah, pada pertemuan yang pertama ini alokasi waktunya adalah 3 kali 40 menit ya, dalam 1 kali pertemuan. Itu dilakukan biasanya dengan kalau di SMP 2 adalah dengan Zoom. Kemudian untuk kompetensi dasarnya adalah kompetensi 3.2, yaitu menganalisis sistem perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan serta penerapan teknologi pada sistem reproduksi tumbuhan dan hewan. Sedangkan untuk keterampilannya itu adalah 4.2, menyajikan hasil karya perkembangbiakan tumbuhan angias. Kalau di sini hanya sebetulnya tumbuhan, tapi saya spesifikkan pada angias. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya adalah melalui pendekatan saintifik berbasis proyek secara daring, peserta didik diharapkan mampu yang pertama membedakan perkembangbiakan vegetatif dan generatif pada tumbuhan angias sperme, menyebutkan macam reproduksi aseksual pada tumbuhan, dan menyajikan laporan hasil praktek mencangkok dan stek pada tumbuhan angiosperma. Itu yang menjadi tujuan pembelajaran pada pertemuan yang pertama. Kemudian untuk kegiatan pembelajaran, karena dengan tatap muka atau tatap muka secara daring ya dengan media Zoom, di sini untuk pendahuluan yang pertama, pada awalnya guru berkomunikasi dengan peserta didik melalui grup BDR, nya dalam artian kita masih pakai WA untuk meminta siswa segera masuk ke aplikasi Zoom. Jadi sudah dikelompokkan bahwa ada grup daring khusus ya, misalnya kelas 9 seperti itu. Kita masuk dulu ke grup WA untuk meminta siswa masuk ke Zoom. Nah, setelah mereka masuk ke Zoom, dilanjutkan kita melihat ke chat sebetulnya di sini. Kalau sudah memenuhi atau sudah banyak yang masuk, kita bisa langsung mulai dengan mendengarkan lagu Indonesia Raya.
orang itu Selanjutnya, ketemu dengan orang lain yang guru mengecek kehadiran siswa dengan menyapa siswa secara acak. Secara acak. Jadi kita bisa melihat dari partisipan di situ dan kita mengecek anak-anak secara acak. Ini biasanya dilakukan khususnya kalau kita sudah mempunyai rekap sebelumnya, anak-anak yang biasanya jarang hadir itu akan kita panggil apakah saat itu hadir atau tidak. Secara acak kita mungkin ambil beberapa anak, 10 anak misalnya. Kalau mereka sudah menjawab, artinya mereka sudah masuk ke dalam Zoom. Demikian juga meminta mereka untuk menghidupkan kamera, ya, untuk menghidupkan kamera seperti itu. Kemudian setelah itu, guru mengajak peserta didik untuk berdoa. Kemudian dilanjutkan dengan guru menyampaikan tujuan dan manfaat pembelajaran tentang topik yang diajarkan dan menyampaikan garis besar campuran materi dan langkah pembelajaran. Di sini juga termasuk adalah menyampaikan penilaian yang saat itu akan dilakukan. Dengan harapan kalau kita sudah menyampaikan garis besar dan juga penilaian, metode penilaian yang akan disampaikan, anak sudah siap. Kira-kira mereka nanti akan dinilai apa saja, seperti itu. Kemudian masuk ke kegiatan inti. Nah, karena materi kita adalah tentang perkembangbiakan yang vegetatif, maka di sini guru kemudian menayangkan gambar beberapa tumbuhan angias perme pada slide PPT sehingga menarik perhatian peserta didik. Jadi kita sudah menyiapkan terlebih dahulu slide PPT dengan mengambil beberapa gambar. Misalnya seperti ini adalah perkembangbiakan yang dengan tunas, ya, ada tumbuhan kota bebe, ada pisang dan sebagainya. Kemudian juga ada perkembangbiakan yang mencangkok, stek, merunduk, ya, ini juga ada tunas, ini ada umbi lapis. Nah, kemudian diharapkan dengan tayangan ini siswa itu tertarik untuk melihat apa tuh sebetulnya yang akan kita pelajari hari ini, kok ada gambar-gambar seperti itu. Nah, dengan merangsang siswa dengan gambar-gambar ini, harapannya siswa itu mempunyai sesuatu yang ingin ditanyakan di sini. Jadi rasa keingintahuannya mereka akan muncul. Nah, berikutnya guru memberi kesempatan pada peserta didik untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin masalah yang berkaitan dengan kegiatan pengamatan yang ada di gambar, ya, sampai kemungkinan mereka akan berpikir dan bertanya. Contohnya, kalau sudah melihat ini tuh biasanya, ya itu kan ada tunasnya, kok itu ada yang seperti ditanam dengan cara merunduk dan sebagainya. Dengan harapan mereka akan bertanya atau mempunyai rasa keingintahuan tentang bagaimana perkembangbiakan tumbuhan. Kemudian kalau melihat tentang mencangkok, oh iya bagaimana ya cara mencangkok, seperti itu. Nah, dari hasil pertanyaan-pertanyaan itu mungkin bisa menanyakan dulu, ya, untuk melihat supaya tidak kaku seperti itu. Kita tanyakan ke siswa, gimana tentang gambar-gambar ini, apa yang kalian ketahui, seperti itu. Mereka akan menjawab, dan akhirnya kita masuk ke penayangan PPT khususnya tentang perkembangbiakan pada tumbuhan angiospermae. Saat menayangkan PPT ini kita sambil memberi penjelasan pada bagian-bagian yang penting. Nah, kemudian setelah selesai menayangkan dan memberi penjelasan hal yang penting, guru memberi pertanyaan untuk didiskusikan dalam Zoom. Jadi kita setelah memberikan gambaran melalui PPT, kita memberikan pertanyaan kepada anak-anak di mana akan didiskusikan di dalam Zoom itu. Nah, diskusi yang dimaksud di sini itu bukan diskusi yang seperti saat tatap muka. Memang sulit untuk bisa melakukan diskusi, tapi diskusi yang saya maksud di sini, kalau guru sudah bisa melontarkan pertanyaan itu, siswa dimohon untuk menjawab menurut pengertian mereka. Nah, dari jawaban siswa itu, kemudian mungkin ada tanggapan dari siswa yang lain. Kita meminta, misalnya A sudah menjawab, kemudian tanya, bagaimana tanggapan si B tentang ini. Nah, harapannya itu
proses pembelajaran akan menjadi lebih hidup. Ya memang kita ya agak kesulitan di sini karena kecenderungan siswa di kelas saja mereka susah untuk bisa menyampaikan pendapat, apalagi kalau dalam Zoom. Tapi sudah saya coba saat di sekolah ini, ternyata memang ada beberapa anak yang mau menanggapi seperti itu. Nah, berdasarkan itu maka saya selalu mengembangkan supaya anak-anak bisa belajar untuk mengemukakan pendapat seperti itu. Nah, kemudian pada tahap yang kedua, dari hasil pertanyaan itu mendiskusikan dari berdasarkan PPT yang telah dilihat, kemudian sambil memberi tugas pada siswa untuk mencatat hasil jawaban mereka tadi, jadi membuat rangkuman hasil diskusi. Artinya di sini adalah mencatat jawaban teman-teman yang tadi sudah dikemukakan di dalam buku tulis. Tahap yang ketiga, guru kemudian meminta peserta didik untuk mengumpulkan data dan informasi terkait perkembangbiakan tumbuhan angiospermae dari berbagai referensi atau sumber. Harapannya di sini anak-anak itu bisa kan mereka menggunakan buku referensi ya, buku-buku, bisa juga mungkin bisa melihat pada YouTube atau apa ya. Kalau biasanya di sini memang bagi yang menggunakan laptop bisa mencari dari internet, tetapi bagi yang hanya menggunakan HP memang kesulitan kalau harus bolak-balik Zoom dengan mencari di internet. Nah, memang tidak semua anak bisa mencari di situ, tapi harapannya karena mereka sudah dipinjami buku dari sekolah, mereka akan membuka buku untuk mencari tahu lebih lanjut tentang materi ini. Selanjutnya pada tahap keempat, guru membantu peserta didik untuk menyiapkan presentasi dan menyajikan hasil pengamatan yang dikaitkan dengan hasil literasi referensi sesuai kelompok. Artinya di sini tadi nanti dari pertanyaan guru itu mereka akan menyampaikan, mempresentasinya adalah menyampaikan jawaban-jawaban mereka sesuai dengan yang sudah dipelajari, dicari dari literatur yang ada. Kemudian guru di sini akan menampilkan LKPD. Nah, LKPD yang di sini yang dibuat adalah mungkin kita memberikan beberapa jenis tanaman, ya misalnya bambu, pisang, cocor bebek. Nah, kemudian di tabel berikutnya adalah cara perkembangbiakannya. Nah, di sini anak diminta dengan kita menyebut si A, menurutmu pisang berkembang biak dengan apa? Nah, kita tulis di situ. Benar atau enggak? Nah, harapannya begitu. Terus sampai selesai di LKPD, kemudian pada tahap kelima, ya mereka sudah menyampaikan jawaban itu. Kita melakukan refleksi terhadap pemecahan masalah yang telah dilakukan. Artinya kita tadi sudah belajar tentang itu. Kita melakukan refleksi, kemudian membimbing anak untuk membuat kesimpulan, dan kemudian meminta anak untuk masuk mengerjakan kuis yang kalau biasanya di SMP 2 memang sudah ada LMS namanya Prakasita Classroom. Itu siswa diminta untuk masuk ke Prakasita. Jadi setelah ini hanya memberi pengumuman dulu. Kalian setelah ini akan masuk ke Prakasita dan mengerjakan kuis yang ada di sana. Kemudian sekaligus meminta anak untuk membuat rangkuman tentang simpulan diskusi yang nantinya dari rangkuman itu akan mereka foto dan akan diupload ke dalam link yang sudah disediakan juga di dalam Prakasita. Nah, setelah itu guru memberikan tugas yang dikerjakan di rumah. Jadi kalau yang di atas adalah tugas dalam kegiatan dalam waktu 3 kali pertemuan itu. Sedangkan untuk yang penutup ini guru memberikan tugas rumah yaitu melakukan praktek stek dan tangkok. Ya, di sini anak dipersilahkan mencari tumbuhan yang mudah untuk stek ya. Stek itu mencari tumbuh-tumbuhan yang mereka mudah. Mungkin mereka sudah ngerti, oh ternyata ketela pohon lebih mudah. Nah, mereka akan mencari itu atau boleh yang lain. Dan melakukan cangkok di mana tidak hanya melakukan itu selesai tidak, tetapi diminta prosesnya difoto dan juga sekaligus membuat laporan dengan format yang sudah disediakan. Artinya formatnya ditentukan. Nanti formatnya seperti ini.
Setelah itu selesai nanti ini diberi waktu sekitar 1 minggu. Ya 1 minggu kita akan cek dulu sudah atau belum. Kalau belum akan diperpanjang karena ini prosesnya kan memang tidak cepat ya untuk stek, dan kalau stek mungkin agak cepat, tapi kalau cangkok itu agak lama. Dan akan diupload, kita akan mengecek tugas-tugas siswa. Kalau yang di tugas individu ini kita mengeceknya agak lama, tetapi yang kedua ini guru mengecek tugas siswa yang sudah masuk, artinya kita bisa langsung ngecek tugas yang di Prakasita sudah masuk atau belum, bisa langsung dibuka. Kalau sudah masuk berarti dalam 2 jam itu kita sudah bisa langsung memperoleh hasil penilaian. Tetapi kalau belum masuk, kita langsung akan masuk ke grup BDR untuk memberitahu anak-anak yang belum bisa belum masuk mengerjakan. Kita tegur mereka supaya segera mengumpulkan. Kemudian yang ketiga, menyampaikan rencana pembelajaran pada teman berikutnya. Yang keempat, mengakhiri pembelajaran dengan doa, dan kemudian peserta akan mengucapkan salam. Itu untuk kegiatan pembelajarannya. Kemudian untuk penilaian yang dilakukan di sini adalah penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Nah, untuk penilaian instrumennya seperti ini Bapak Ibu. Untuk sikap, ini karena kita hanya menggunakan Zoom, maka kita tidak bisa mengambil penilaian sikap yang sempurna ya, seperti saat tatap muka. Nah, penilaian pada sikap ini hanya diambil kalau saya itu mengambilnya hanya kedisiplinan, spiritual, dan tanggung jawab. Yang kedisiplinan itu adalah saat dia mengikuti Zoom, artinya masuk ke kelas untuk mengikuti Zoom, untuk tertipannya, masuknya tidak terlambat dan sebagainya, itu di kedisiplinan. Spiritual ini kita bisa lakukan saat doa ya, saat doa kita akan bisa melihat mereka doa atau tidak dan sebagainya. Kalau ini memang ya agak sulit karena kita hanya sebentar untuk mengamati. Kemudian tanggung jawab ini adalah pada proses pengumpulan tugas-tugas. Kemudian untuk pengetahuan, pada materi ini pengetahuan saya membuat soalnya dalam bentuk TTS karena untuk selingan kebiasaan anak kan biasanya hanya PG atau urean, isian singkat gitu ya. Nah, ini saya menggunakan teka-teki silang karena kebetulan materinya kan materi hafalan, maka mereka bisa mengerjakannya dalam bentuk kuis tapi dalam bentuk teka-teki silang. Ini untuk pengetahuan. Kemudian untuk keterampilan, kegiatan mencangkok dan laporan yang diupload di Prakasita Classroom. Untuk mencangkok ini diminta dari proses mulai untuk mengupas kulit itu sampai dengan menutup dan akhirnya jadi. Jadi ada beberapa foto yang nanti harus diupload. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Yang jelas ini jauh sekali dari sempurna. Mohon masukannya supaya apa yang saya lakukan ini bisa saya betul-betul mantap untuk menerapkannya. Demikian Bu Tias, saya kembalikan kepada Bu Tias. Tujuan pembelajaran Bu Basil. Di dalam penulisan tujuan pembelajaran, coba Bu Basil tayangkan kembali di situ. Nah, di situ masih tertulis secara jadi belum terinci ya, jadi masih jadi satu. Melalui pendekatan saintifik berbasis proyek secara daring, peserta didik diharapkan mampu membedakan perkembangbiakan vegetatif dan generatif pada tumbuhan angiospermae, menyebutkan macam reproduksi seksual dan lain-lain. Nah, mungkin seyogianya atau mungkin kita sepakati ya, di dalam kita menuliskan tujuan pembelajaran, kita mengingat komponen yang ada di dalamnya, yaitu kemarin ada A, B, C, D, ya. Nah, kalau dilihat di situ ya sebetulnya sudah ada unsur A-nya, yaitu peserta didik. Kemudian sudah ada unsur B-nya. B-nya di situ mana? Aduh, maaf. B-nya di situ, maaf, saya pakai AB ini.
Mampu membedakan per kegiatannya mana ini? Sebentar. Dua alternatif jadi Kegiatannya kegiatannya mana Bu Basil? padahal guru kene ya akeh sing kei. Maksudnya Bu, Ya, perilaku yang peserta didik lakukan. ini kan dia maksudnya dia nanti bisa membedakan begitu, membedakan. Kemudian menyebutkan, menyajikan itu. Oh ya, berarti di situ mungkin lebih dirinci satu persatu saja Bu Basil. Jadi misalnya yang pertama di situ diharapkan peserta didik diharapkan mampu membedakan. Nah, berarti ditulis saja nanti satu. Setelah tadi dalam kegiatan inti Bu Basil kan sudah menayangkan ada PPT tentang apa itu perkembangbiakan vegetatif dan angiosperme ya, vegetatif ya. Nah, berarti dari situ bisa dirinci yang pertama. Jadi misalnya setelah melihat tayangan PPT atau mungkin setelah melihat YouTube misalnya, atau setelah membaca buku atau apa, nah peserta didik dapat membedakan perkembangbiakan secara vegetatif dan generatif pada tumbuhan angiosperme dengan benar. Dengan benarnya itu ada degree-nya, ya, sehingga dalam tujuan itu memuat ada A, B, C, D. Saya kira itu. Kemudian misalnya yang menyebutkan mungkin juga bisa dirinci lagi, setelah misalnya, jadi setelah kegiatannya itu apa? Dari kegiatan inti tadi Bu Basil sudah menayangkan kegiatan-kegiatan intinya. Di antaranya tadi ada diskusi, meskipun diskusinya secara daring, ya. Itu juga bisa. Berarti kan peserta didik itu nanti setelah diskusi dia dapat menyebutkan misalnya yang berkembang biak, tumbuhan yang berkembang biak secara seksual misalnya pada tumbuhan angiosperme misalnya dengan benar, ya, dengan benar atau dengan tepat, ya, jadi degree-nya dimasukkan. Demikian juga dengan itu membuat laporan. Ya, jadi setelah kegiatan apa, jadi tidak usah dimasukkan dalam pendekatan saintifiknya bisa Bu Basil uraikan, ya. Misalnya setelah mengamati, setelah mengumpulkan data, atau setelah membaca, boleh. Saya kira masukan dari saya itu, yang lainnya sudah bagus semua. Untuk penilaian juga sudah komplit, ada penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan keterampilan. Hanya saja mungkin nanti dalam penilaian untuk pengetahuan mungkin bisa ditambahkan untuk kalau ada kisi-kisi mungkin ada rubriknya, ya. Sama juga dengan yang keterampilan juga sama, ada rubriknya, ada kisi-kisinya. Pedoman penskor. Terima kasih. Sama-sama, saya kira itu. Mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan apa yang saya ucapkan tadi, dan mungkin mohon masukan dari yang lain juga. Waktu saya kembalikan pada Bu Tias. Terima kasih. Terima kasih Bu Yohana. Jadi tadi ada masukan di bagian tujuan pembelajarannya untuk menambahkan degree-nya ya Bu ya. Untuk Bapak Ibu yang lain, apakah bisa memberikan masukan untuk RPT-nya Bu Basilia? Monggo kami persilahkan yang mau memberikan masukan. Sahabat karo Bu daripada mereka, karena mengapa saya ngomong begitu? Banyak hal yang jenengan ora iso bisa diajari. Banyak hal yang aku ora iso aku diajari. Sepertinya sudah tidak ada ya Bu Basil ya. Iya, sudah sangat bagus sudah terpana semuanya, Kami juga banyak belajar karena RPP-nya sudah rinci sekali gitu, tadi yang dilaksanakan oleh
Bu Basilia. Untuk alokasi waktunya tadi berapa CP ya Bu ya? 3 kali 40. Oh, 3 kali 40 menit dalam satu pertemuan PJJ ya Bu ya? Ya. Iya. Ini untuk teman yang lain juga sudah ada masukan Bu Basil. Terima kasih Bu Basil dan Bu Yohana untuk RPP kelas ini. Akar, batang, dan daun. Kemudian kami menyampaikan tujuan pembelajaran secara terinci. Kalau yang di RPP ini tujuan pembelajaran secara global, tetapi yang terinci itu kami tampilkan pada slide PowerPoint materi. Nah, kemudian untuk kegiatan inti tahap 1 yaitu guru menayangkan gambar bagian-bagian tumbuhan yang meliputi akar, batang, daun, dan bunga. Kemudian setelah mengamati gambar, peserta didik membuat analisis tentang fungsi bagian-bagian tumbuhan tersebut. Kemudian yang kedua, guru menayangkan gambar jaringan penyusun tumbuhan. Dan setelah mengamati gambar jaringan, peserta didik menganalisis fungsi jaringan-jaringan penyusun tumbuhan tersebut. Kemudian tahap kedua, peserta didik menyelesaikan masalah, yaitu dengan diskusi melalui chat di WhatsApp masing-masing. Kemudian tahap 3, guru mendorong peserta didik untuk mengumpulkan data dan informasi terkait konsep struktur jaringan tumbuhan. Kemudian tahap keempat, masing-masing kelompok berdiskusi untuk menghasilkan karya berupa peta konsep bagian-bagian tumbuhan. Kemudian guru membantu peserta didik dalam merencanakan atau menyiapkan dan menyajikan laporan hasil kerja kelompok mereka. Dan untuk presentasi ini juga hanya dilakukan secara perwakilan saja dari masing-masing kelas karena keterbatasan waktu. Kemudian untuk tahap kelima, ya, guru meminta peserta didik melakukan presentasi untuk menyajikan hasil laporan yang telah mereka buat secara perwakilan, dan guru memberikan refleksi terhadap hasil pemecahan masalah yang telah dilakukan. Kemudian untuk penutup, guru peserta didik membuat kesimpulan materi, kemudian menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya, kemudian mengucapkan salam. Untuk penilaian pengetahuannya, pada pertemuan pertama ini saya menggunakan kuis dengan Google Form. Kemudian untuk penilaian keterampilannya adalah hasil diskusi presentasi dan produk mind mapping. Ini untuk pertemuan 1. Kemudian petunjuknya dari Bu Yohana. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Kader. Nggih, untuk bisa diperlihatkan lagi untuk yang RPP yang pertama nggih, berarti yang dilihat lagi, diperlihatkan ke teman-teman RPP yang pertama. Ya nggih. Untuk Bapak Ibu, apakah ada masukan untuk RPP-nya Ibu Kadarwati? Bu Tias. Halo Bu Tias. Iya. Iya, untuk RPP Bu Kadarwati yang disampaikan sebelumnya tadi, untuk tujuan pembelajarannya juga masih global 1 tadi gitu ya Bu ya. Jadi nanti bisa untuk disederhanakan per materi yang akan disampaikan itu. Dan juga di sini belum ada KD seperti yang disampaikan RPP-nya tadi. Format untuk RPP yang kemarin saya berikan itu ada tujuan pembelajaran dan juga ada KD-nya. Nanti mohon untuk ada ditambahkan KD-nya. Tentu ya, terima kasih. Nggih, berarti ada penambahan KD-nya nggih? Iya, baik. Nggih. Untuk
Nggih. Bu Yohana bisa ada masukan untuk RPP-nya Bu Kadarwati? Ya, terima kasih Bu Tias. Terima kasih juga Bu Kadarwati yang sudah mempresentasikan RPP-nya ya. Untuk sintak-sintaknya juga sudah bagus, hanya tadi sama seperti Pak Haris, karena kita sepakatnya itu diberi kompetensi dasar biar kita tahu kompetensi dasarnya itu apa. Kemudian untuk tujuan pembelajaran sama seperti masukan untuk Bu Basilia tadi, jadi mohon diperhatikan unsur A, B, C, D-nya. Kemudian tadi kalau Bu Kadarwati mengatakan bahwa RPP yang dibuat ini tujuan pembelajarannya secara global, sedangkan yang ditayangkan di anak-anak secara rinci, nah harusnya yang dibuat ini pun tujuan pembelajarannya juga harus secara rinci, karena RPP yang kita buat itu merupakan rencana pelaksanaan pembelajaran. Jadi yang akan kita sajikan pada jam pelajaran itu juga, sehingga ya tujuan pembelajarannya ya harusnya sama yang disampaikan kepada anak-anak. Nih, saya kira itu. Kemudian untuk pembuatannya tadi ya diharapkan bisa ada unsur A, B, C, D-nya, sehingga kalau rencana pelaksanaan pembelajaran dalam pembelajaran itu yang akan kita laksanakan, seandainya itu dilihat orang atau mungkin sesama teman, sesama guru mapel yang sama, maka bisa dilaksanakan. Kalau yang Bu Kadar tulis di sini masih secara global, nah nanti penjabarannya teman Bu Kadar nanti bingung ya. Jadi kalau enggak tahu PPT-nya. Saya kira itu saja. Terima kasih dan saya kembalikan waktunya pada Bu Tias. Terima kasih atas masukannya Bu Yohana. Bu, sami-sami. Terima kasih Bu Yohana. Ini tadi masuk. Mungkin untuk Bu Yosefin, Bu Yosefin mau mempresentasikan atau sudah cukup? Terima kasih Bapak. Sebenarnya saya itu agak deg-degan karena internet di tempat saya itu tidak begitu stabil. Dari tadi keluar masuk, kalau misalkan memang sudah cukup, tidak apa-apa. Saya mungkin lain kali saja. Terima kasih. Terima kasih Bu Yosefin. Jadi nanti tetap hasilnya dari RPP yang Bapak Ibu buat dan Ibu Yosefin buat kan tetap di-upload di Drive. Jadi teman-teman nanti bisa melihat dan nanti mungkin Bu Yohana kalau ada luang waktu bisa memberi masukan masing-masing kami ya Bu Yohana. Karena memang kami masih membutuhkan bagaimana membuat RPP yang baik, harus ada numerasi, literasi, kemudian 4C, dan kondisi yang daring seperti ini itu cukup membuat kami agak susah gitu ya untuk membuat RPP yang baik dan benar. Nah, itu yang disampaikan oleh Bapak Ibu. Terima kasih yang sudah mempresentasikan dari Bapak Keli, kemudian Ibu Kadarwati, kemudian Ibu Basilia, dan terima kasih juga kepada Ibu Yohana yang sudah memberikan masukan sehingga kami bisa membuat RPP, nanti akhirnya ya endingnya bisa membuat RPP yang lebih baik lagi. Nah, untuk selanjutnya, karena kegiatan kita ini sudah berlangsung 3 kali untuk perangkat pembelajaran, berarti nanti akan dilanjutkan pada paket yang penilaian gitu nggih. Untuk tanggalnya sudah ada ya Pak Haris ya? Sampun Bu, mulai 2 Oktober. Oh nggih, berarti untuk 16 ya. Ya, dan berapa itu lupa ya, nanti di 2, 16 sama 30 Oktober nggih. Nggih. Iya. Nah, ini untuk istilahnya RPP nggih sudah selesai. Semoga membelajarkan kita semua dan tentu saja dari RPP yang baik diharapkan akan pelaksanaannya juga akan baik sehingga nanti endingnya juga anak-anak
ketika dievaluasi juga akan memperoleh hasil yang baik. Apalagi kita juga sekarang mendekati adanya ANBK, ya, sehingga bagaimana membuat RPP yang solutif sehingga nanti anak-anak juga bisa mengerjakan ENBK dengan baik, bukan hanya drill soal, tetapi dari pembelajaran kita yang berubah. Pembelajaran kita yang berubah kan utamanya berawal dari RPP yang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah, adanya literasi dan numerasi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika kami dalam menghantarkan untuk kegiatan siang ini banyak kesalahan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada Ibu Dila. Monggo. Terima kasih Bu Tias. Terima kasih Bu Tias yang telah memimpin presentasi pada hari ini. Terima kasih juga saya sampaikan kepada Bu Bas, Bu Kader, dan Pak Elik yang telah berkenan mempresentasikan perangkat pembelajaran yang telah disusun. Terima kasih pula Bu Yohana yang telah memberikan ulasan. Adakah yang ingin menambahkan, Pak Haris? Apakah ada informasi yang ingin ditambahkan sebelum acara pada hari ini saya akhiri? Ya, sedikit ya Mbak Nurul, jadi mengingatkan Bapak Ibu untuk tugasnya mohon untuk nanti dikumpulkan di drive, nanti akan saya kirim lagi linknya. Itu karena merupakan salah satu persyaratan untuk membuat laporan, dan nanti kami mohonkan untuk Bapak Ibu yang sudah menyusun laporannya sudah jadi nanti bisa di-share di link tersebut. Mungkin Mbak Nurul ini yang muda-muda ini ya, nanti membuat laporannya nanti bisa kolaborasi dengan Bu Okta, dengan Pak siapa itu yang SMP 3 yang muda-muda buat, nanti Bapak Ibu kita tinggal ATM karena kita melaksanakan dengan benar, nanti mungkin dengan ATM dia tidak banyak pekerjaannya gitu nggih Mbak Nurul, bisa nggih Mbak Nurul nggih? Insyaallah. Nggih. Atur Bu, terima kasih sedikit aja Bu Nurul. Oke, matur nuwun Pak Haris. Sekali lagi Bapak Ibu apabila belum mengisi presensi, silakan segera mengisi presensi. Link ada di kolom chat ya Bapak Ibu. Demikian acara pada hari ini. Semoga pertemuan pada hari ini dan pertemuan yang lalu bermanfaat bagi kita semua. Sebagai acara sebelumnya, mari kita berdoa untuk menutup acara pada hari ini. Berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Saya selaku pembawa acara memohon maaf apabila pada pertemuan hari ini dan pertemuan sebelumnya melakukan kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belum melakukan itu, nggih, screen. Kita belum mengambil gambar, nggih. Foto bersama. Jadi on cam nih. Nggih, mohon bantuan Bapak Ibu untuk menyalakan kameranya. Bu Okta, apakah bisa dibantu saya untuk mengambil gambarnya, Bu Okta? Sepertinya tidak dibantu. Saya bantu Mbak Nurul. Oke, Bu Okta sudah on Pak Haris. Ya, siap. Bu Okta silahkan kameranya dinyalakan, kemudian membantu untuk mengambil gambar. Ya. Slide 2 ya, Bu. Bu Okta sudah. Slide 1 Bu. Suaranya Bu Okta tidak masuk. Slide 2 ya. Monggo Pak Awan ini belum menyalakan kameranya. Bu Wirik, Bu Wahyu, Bu Rini, Pak Edi, Pak Pranoto, Bu Febri, Bu Hesti. Jangan. Itu yang foto. Ya, dulu ya. Ampun. Nanti di upload di drive ya Mbak. Nanti biar Bapak bisa mendownload di sini.
Ya, Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Ya, matur nuwun Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf bila ada salah kata maupun perkataan di sakit meninggalkan Aku wis meeting. Wis absen ke. Makasih.